Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan langsung mulai untuk materi tes wawasan kebangsaannya. Oke, yuk semangat belajar kemampuan dasar supaya kalian bisa lulus seleksi kemampuan dasar atau SKD masuk sekolah kedinasan. Tes wawasan kebangsaan atau TWK adalah salah satu tes kemampuan untuk masuk sekolah kedinasan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas untuk tes wawasan kebangsaan yang pertama dari Ibu Diana ya. Kemudian materinya mengenai Prakebangkitan Nasional bagian pertama. Oke. Sebelum kita mulai sedikit nih ada kata-kata bijak ya. Belajarlah dari ilmu padi, semakin berisi semakin berunduk. Isilah dirimu dengan ilmu yang bermanfaat dan dengan iman rendahkanlah hatimu. Karena dengan ilmu dan iman kita mengerti bagaimana belajar dari ilmu padi. Oke, materi untuk pembahasan tes wawasan kebangsaan hari ini yang pertama adalah kita akan membahas mulai dari kerajaan Hindu-Buddha hingga kedatangan bangsa Eropa ya. Tapi kedatangan bangsa Eropa mungkin hanya sampai di penjelajahan samudranya saja, tokoh-tokohnya dan juga paham-pahamnya. Oke, kita masuk untuk yang pertama yaitu kerajaan Hindu-Buddha. Untuk kerajaan Hindu-Buddha kita akan bahas garis-garis besarnya saja, yang paling-paling penting saja, karena dalam tes wawasan kebangsaan sebenarnya tidak sampai mendetail kalau mengenai sejarah nasional Indonesia, apalagi mengenai kerajaan. Itu biasanya yang urgent aja yang Ibu jelaskan ya. Oke, yang pertama itu mengenai kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama Indonesia, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dengan prasasti Yupa sebagai sumber sejarah. Kemudian raja yang terkenal itu adalah Raja Mulawarman. Kemudian kita masuk untuk kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan pertama di Pulau Jawa. Jadi kalau kerajaan Kutai adalah kerajaan pertama di Indonesia yang bercorak Hindu, kalau kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa, tepatnya terletak di Jawa Barat dengan Purnawarman sebagai raja yang terkenal dengan kegagahannya. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan nasional Indonesia pertama yang bercorak Buddha. Ingat ya, bercorak Buddha. Kalau kerajaan Kutai tadi bercorak Hindu, kerajaan Tarumanegara juga bercorak Hindu, sementara kerajaan Sriwijaya itu bercorak Buddha. Karena dijuluki sebagai kerajaan nasional Indonesia pertama karena kerajaan Sriwijaya berhasil sebagai kerajaan yang menjadi pusat pembelajaran agama Buddha di Asia. Jadi kalau awalnya kalau mau belajar agama Buddha itu biasanya adalah orang-orang Indonesia ataupun orang luar negeri belajar ke Cina, tapi dengan adanya kerajaan Sriwijaya, bangsa-bangsa lain yang ingin belajar agama Buddha itu datang ke Sriwijaya. Itulah mengapa Sriwijaya dijadikan sebagai kerajaan nasional Indonesia. Kemudian letaknya di tepi Sungai Musi ya. Nah, biasanya kerajaan-kerajaan itu dekat dengan sungai atau pegunungan. Kenapa? Karena dekat dengan sungai ataupun pegunungan ini mempermudah mereka untuk membangun istana. Contohnya untuk memperoleh batu-batuan, kemudian untuk memperoleh pasir, kemudian untuk memperoleh air ya. Memang peradaban dunia semua itu memang berada di tepi sungai, seperti peradaban Mesopotamia, kemudian ada peradaban Sungai Nil, Sungai Yangtze, kemudian ada peradaban yang ada di India yaitu Sungai Indus ya. Itu semua berada di tepi sungai. Nah, kalau kerajaan Kutai itu berada di tepi Sungai Mahakam ya. Kemudian untuk kerajaan Sriwijaya tadi berada di tepi Sungai Musi, Sumatera Selatan, Palembang. Rajanya yang terkenal yaitu Raja Bala Putra Dewa. Oke, itu untuk kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara.